Ya, kita waktu itu ngobrolin untuk font judul ini bersama Alvin, kebetulan Alvin yang bikin posternya. Lalu fontnya cuman kita kasih panduan aja, maunya kayak apa. Misalnya kiblat itu T-nya ada tandanya ke atas, biar dari segi penonton nggak turun tapi naik ke atas gitu. Itu aja cuman pesenannya. Tapi ini memang ide kreatifnya Alvin untuk bikin poster kiblat ini mengikuti dengan ide cerita film yang kita bahas bersama. Ini karena filmnya ngomongin kiblat, jadi sebenarnya itu yang dialamin sama karakter-karakternya ya. Selama mereka harus fokus setiap sholat, mereka harus fokus menghadap, bukan cuma menghadap ke arah kiblat yang benar, tapi harus fokus menghadap ke kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi ketika godaannya adalah ya pasti balik kiblat kayak gitu. Nah, makanya aku kaget banget. Terus kita nulis, kalau di skrip tuh nulisnya sholat kebalik gitu. Diterjemahkan oleh Mas Bobi. Tulisnya sholat kebalik gitu kan. Terus diterjemahkan lah sama Mas Bobi. Keren loh Mas Bobi. Kebaliknya seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana cara kebaliknya, silakan Mas Bobi. Mas Bobi ini tolong jangan diartikan, jangan dipolitisir ya. Mas Bobi ini nonis ya, tapi pas di skenario melihat ini, akhirnya imajinasinya dalam adegan seperti itu. Itu gimana? Saya banyak tanya sih sebenarnya. Kita ngikutin gerakan banget tiap meeting ya. Iya, banyak tanya terutama sama dari sama pemain sama produser tentang banyak hal tentang sholat. Sampai saya juga ada apa lumayan. Nanti party ini berarti kan biasanya kalau horor kan terornya keluar pas party ini gitu. Kalau saya sebagai orang yang nggak Islam kan ini tadi pas bagian apa ya? Itu kan lupa gitu. Ya belajar lah. Iya, keren. Terus itu karena memang sejak awal salah satu konsep terornya adalah sholat yang terbalik itu nanya emang gitu ya iya Bob, aku kan tinggal nulis aja gitu yang bikin kan kamu gitu terus ya akhirnya ada workshopnya supaya kita harus bikin sesuatu Kita tambahin dikit, sebenarnya konsep filmnya itu baik dan buruk gitu. Arah kiblatnya ke barat, tapi karena godaan setan dia ke timur gitu. Jadi dari warna-warnanya pun kita sama Mas Bobi ya, Mas Bobi waktu itu kita ngobrol pengennya warnanya tabrak-tabrak warna, karena kalau hitam dan putih gitu. Dalam kehidupan sehari-hari juga kan gitu. Jadi kita mau ngangkat itu sebenarnya. Ya. Apa yang saya lakukan yang pertama tentu banyak-banyak ngobrol ya, karena sebenarnya perempuan tuh cuma butuh didengar. Yang tepuk tangan ngalamin nih. Emang yang itu nggak pernah dengar? Makanya aku berterima kasih banyak banget sama Om Bobi karena kesabarannya beliau yang kayaknya nggak ada batasnya ya menghadapi Rini. Bener ya Rini ya? Jadi memang setiap saat tuh cuman Om Bobi satu-satunya yang Rini udah baca belum? Udah. Coba. Jadi belajar lagi. Rini nanti scene segini ya. Nih aku ingetin lagi. Jadi diingetin terus. Jadi memang komunikasi aku sama Om Bobi gak pernah putus. Dan itulah yang membuat aku percaya bahwa orang aja yakin kok aku bisa, masa aku gak bisa sih? Gitu. Jadi banyak-banyak ngobrol. Sebenarnya kalau lokasi itu kan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan cerita. Jadi memang kalau pas pertama kali kita bikin cerita, kita tahu bahwa ceritanya memang bukan di kota besar gitu. Jadi waktu itu kita cari di mana sebuah tempat yang kita dapat production value yang bagus, mungkin seperti perkampungan atau jalanan atau sawah atau apapun yang bisa merepresentasikan cerita ini gitu. Dan secara artistik juga sesuai dengan apa yang kita mau. Kebetulan saya dulu tinggal di Jogja lama, saya kuliah Jogja, jadi salah satu usulan yang pertama kali saya berikan buat produser adalah coba kita cari Jogja dulu gitu. Dan beberapa kru kita juga mainnya dari Jogja ya. Jadi dibantu kita komplek Jogja, akhirnya kita dapat slide gambaran dan ternyata ini universe yang mau kita tampilkan di ceritanya Ainul gitu. Ada tentu saja ada hubungannya dengan ya itu karena saya pernah tinggal di Jogja dan saya hafal geografisnya dan segala macam. Akhirnya setelah dipresentasi ke produser, oke, ini sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Terus kalau mengenai berapa lama itu syutingnya atau proses Ya semuanya mungkin, iya proses kreatifnya dan lumayan lama ya kita
doknya ya. 6 bulanan ya. Iya, 6 bulanan nulis reading lagi persiapan yang udah praproduksi itu sebulan 2 bulan ya. Kalau syutingnya 15 hari kalau nggak salah, 15 hari di Jogja dan musim hujan. Jadi itu salah satu yang seru juga sih Mbak, karena pas syuting di tengah ladang jagung hujan, kita harus nungguin dia ladang jagung berapa jam malam-malam, tapi ya untungnya syutingnya happy aja, jadi kita happy sampai selesai. Itu kalau cerita soal sosial media nanti ya Iya, produser yang jawab. Ya. Mendapat cash ini apakah juga based on dari followers mereka atau bagaimana? Sebenarnya kalau pemain tuh kita ngobrol, saya, Mas Bobi, Mbak Nunu, kita bertiga ngobrol kira-kira siapa yang cocok memerankan karakter-karakter yang ada di cerita. Sebenarnya itu dulu. Karena ini yang menyangkut saya pengen, Mas Bobi nggak pengen, Mas Bobi pengen, schedule nggak bisa gitu. Jadi itu terus-terusan gitu, terus-terusan sampai akhirnya kita memutuskan bukan karena followersnya banyak yang kita tuju, tapi bisa nggak memerankan karakter ini. Kebetulan kita lagi hoki aja, dapat pemain yang sangat-sangat luar biasa ini. Gitu. Saat pertama kali siapa yang jadi Ainun gitu, kami pun biarpun Ainun di bawah naungan bentuk manajemen gitu, saya effortnya lumayan besar untuk meyakinkan Yasmin untuk bermain di film ini, karena ini film horor pertamanya dia, dan kebetulan Yasmin itu sebenarnya nggak mau film horor, ya sebenarnya nggak mau film horor, dan kami meyakinkan Yasmin lumayan panjang juga gitu, karena sebetulnya yang Mas Bobi mau ada beberapa nama, tiba-tiba schedule-nya nggak bisa gitu. Lalu kita coba cari lagi, begitu Mas Bobi ketemu Yasmin, Mas Bobi bilang, ini Yasmin cocok banget gitu. Tapi kalau anaknya nggak mau, kita nggak bisa apa-apa juga gitu kan ya. Tapi Yasmin baca, dan ternyata terus dia bilang, ya aku mau gitu. Lalu sama kalau ketemu Icis pun ya, ketemu Ria Ricis sama ngobrol dulu di kantor. Saya ketemu Ria Ricis, waktu itu Mas Bobi berhalangan, ngobrol gitu. Saya kaget karena berat badannya tiba-tiba kok enggak seperti di media sosial, kan waktu itu dia baru punya anak satu agak besar. Mas Bobi juga khawatir karena ini lawan mainnya Yasmin loh gitu, mungkin nggak sih dia bisa memerankan ini satu pesantren yang sama, sementara dia udah punya suami, punya anak, mungkin nggak kira-kira kayak gadis remaja gitu saat itu. Lalu saya panggil Icis ke kantor, ngobrol sama Icis, saya meyakinkan Mas Bobi, Mas Bobi ini sih cocok banget, bawel-bawelnya gitu, karakternya gitu. Terus Mas Bobi konsen di badannya gimana waktu itu. Terus ternyata waktu ketemu enggak Mas, badannya lebih kurus. Ini bahkan lebih kurus dari sebelum dia menikah. Kenapa itu? Salah. Oh, iya. Dan termasuk karakternya yang berat dulu kan Lingga, sebenarnya kita carinya itu Lingga karena dia itu asistennya Abah, karakternya harus kuat gitu. Yang diperankan Dennis diperankan, Mas Dennis. Lalu kita ngobrol, Mbak Nunu, saya, Mas Bobi, kita ngobrol, bisa nggak ya Dennis gitu. Ada ketakutan karena dia kan main mamernya tuh lumayan fenomenal gitu. Ada Pandangan Cinta, salah satu film terbaiknya Indonesia gitu. Jadi bisa nggak ya keluar gitu. Mas Bobi ketemu, terus Mas Bobi bilang waktu itu ada juga ya Mas calon-calon yang lain, lalu kita semua bertiga sepakat kalau Mas Dennis cocok untuk memerankan Lingga gitu. Jadi bukan karena followers kita lihat, cocok nggak dengan karakternya, itu yang utama. Karena sebuah tontonan, sebuah suguhan itu bukan karena dia followersnya banyak gitu, tapi bisa nggak dia berakting dengan baik dan benar sesuai dengan skenario yang ada. Ya jadi sebenarnya belum siap aja sih untuk ngambil horor, dan apalagi aku ngeliat sekarang banyak banget film horor, which means competitionnya itu ya luar biasa. Dari tahun kemarin sampai tahun ini tuh bener-bener film horor terus yang keluar, dramanya yang minim. Tapi aku baca skenarionya kayak tadi Mas Agung bilang, aku baca beberapa kali skenarionya dan emang ceritanya seru banget, ceritanya asik banget, karakternya Ainun juga. Kayak tadi aku jawab sebelumnya, ini karakter yang salah satu karakter yang sulit gitu buat aku perankan, karena aku belum pernah ngedapetin karakter seperti ini sebelumnya, dari intensitas emosi yang aku harus jaga gitu-gitunya, very interesting. Dan ya once again balik ke ceritanya bagus, dan ada Mas Bobi juga, terus lawan mainnya juga kasih
yes, I check it. Pastinya aku percaya sama manajer aku. Sama Mas Agung sekaligus produser. Ada yang produser. Icis ada yang mau ditambahkan? Ini film horor pertama, kedua. Cuma hidup saya udah horor. Iya. Maksud saya, rumah saya ada hantunya. Anak saya bisa lihat hantu loh. Benar ya tahu. Iya, anak saya bisa lihat hantu. Gak usah kesini dong kamera, nanti aja. Tapi ini film lebih horor daripada film-film horor yang lain-lain. Ya, ya. Karena Tidak seperti film horor biasa ya. iya pokoknya di luar dari kebiasaan. Jadi memang harus nonton. Iya, iya. Tips diet ala Rini. Minum ini ya. Kata pelayar, ayo yang mau aja. Saya keranjang kuning. Yang penting bahagia aja. Enggak kayak emang aslinya kecil badannya mungil. Terus emang karena aku kan memang kurangin ini penting banget dibahas di sini apa ya? Om Agung, ini bener kita mau bahas. Ntar aja buat one on one interview. Iya bener. Yang penting harus hidup sehat dan pikiran yang berbahagia. Ah, itu penting. Dan nonton kiblat dan jangan tinggalkan sholat. Amin. Habis ini kita war takjil. Betul. Jadi saya sangat suka sebenarnya ya. Saya selalu ya, jadi nanti kalau nonton filmnya memang tidak dijelaskan itu kan lokasi Jogja itu sebenarnya lokasi syuting, bukan set ceritanya di Jogja bukan gitu. Jadi nanti ada kata lain yang menceritakan secara kelihatan dari papan nama dari plat mobil dan itu sebenarnya bukan Jogja gitu. Tapi memang ketika kita cari lokasi, saya prefer Jogja aja sih karena saya akrab dengan iya di daerah Yogyakarta. Iya. Sebenarnya yang tadi Bung bilang Jogja itu kan set film bukan dunia cerita. Dunia ceritanya yang dibangun itu di padepokannya Abah. Jadi kita bisa langsung ngarah ke arah padepokan itu. Jadi sebenarnya waktu itu kita memutuskan sebenarnya ini percampuran antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah gitu. Jadi makanya kenapa tetap pakai Abah. Jadi bukan kayak ini cerita di Yogyakarta enggak gitu, tapi cerita yang syutingnya di Yogyakarta. Ya. Dan nanti ada perjalanan itu Mbak, perjalanan. Nanti udah nonton deh. Nanti nonton deh ya. Oke. Masih trailer ya. Jadi nanti jadi kalau penasaran nonton kiblat berjamaah. Iya. Pesan-pesan dari filmnya ya. Iya. Iya. Kamu biasanya ada pesan tertentu yang dibawa. Betul, aku selalu suka sama film yang ada pesan moralnya setelah menonton atau ada sebuah hal yang bisa diambil secara positif yang dibawa ke rumah nantinya. Dan dari film ini, kalau kalian nanti nonton full movie-nya, kalian akan merasakan bahwa apapun di dunia ini hanya sementara dan hanya Tuhan yang selamanya. Jadi apapun yang kalian ingin mendapatkan secara duniawi, jangan sampai itu melewati atau bergeser kepada jalan yang bukan arahnya Tuhan gitu. Kembali lagi judulnya sebenarnya sudah jelas, kiblat gitu sih. Tangani, ini ada official poster, boleh digeser sini? Ya. Jadi setelah satu persatu tanda tangan, kita juga akan belajar take a picture happy family together, boleh? Kita mulai dari urut dari kursi saja ya. Ya, mohon bersabar, nanti setelah ini foto bersama. Dimulai dengan Mbak Elu. Mohon bersiap ya Ricis.
jasa ya. Kamu udah punya tanda tangan ya? Next, lalu. Terima kasih.